Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Santi. Welcome back to Smart Mama Vlog. Hari ini saya mau bikin puff pastry isi tongkol suwir kemangi atau pastel berlapis isi tongkol. Ini ikannya sudah saya beri perasan air jeruk nipis dan sudah didiamkan selama 15 menit. Setelah itu bilas sampai bersih, kemudian lumuri garam secukupnya. Kita goreng ikan tongkolnya sebentar saja sampai matang, jangan sampai kering. Ikannya kita sisihkan dulu, tunggu tidak panas, baru kita suwir. Bumbu-bumbu yang kita siapkan ada 17 siung bawang merah, 12 siung bawang putih, daun salam, daun jeruk, lengkuas, kunyit sedikit, jahe, cabai tanjung 4 buah atau bisa pakai cabai keriting dicampur cabai rawit kalau mau pedas, cabai hijau 4 buah, serai. Buat teman-teman yang belum subscribe, please tolong di subscribe dulu ya, biar kita makin rajin bikin vlognya. Bumbu yang kita haluskan 10 butir bawang merah, 7 butir bawang putih, 2 buah cabai tanjung, lengkuas, jahe, dan kunyit. Cabai dan bawang sisanya kita iris. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ups, maaf ya cabai, kamu harusnya tidak dimasukkan dulu. Cabai harusnya dimasukkan kalau bumbu sudah matang dan harum supaya tidak layu. Sudahlah ya, sudah terlanjur tercebur. Nah, bumbunya sudah matang nih, harum sekali. Masukkan air sedikit. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, atau bisa pakai kaldu lainnya. Supaya tidak cepat kering, saya matikan dulu apinya ya. Masukkan suwiran ikan tongkolnya. Ini tidak pedas ya, karena anak-anak belum bisa makan makanan yang terlalu pedas. Kalau pakai cabai keriting dan cabai rawit, rasanya akan lebih enak lagi. Masukkan 1 sendok makan saus tiram. Sebelum akan memasukkan kemanginya, kita bisa pisahkan daun jeruk, daun salam, dan serainya. Tes rasa, kalau kurang asin, bisa menambahkan garam atau kecap asin. Kalau rasa sudah pas, masukkan daun kemanginya. Aduk sebentar saja, kemudian angkat. Gini aja udah enak ya mams. Bisa buat nemenin makan nasi putih atau buat bikin nasi bakar. Sekarang kita akan membuat kulitnya. Kita akan membuat adonan A terlebih dahulu. Siapkan 125 gram tepung terigu protein rendah, campur dengan 75 gram margarin. Uleni sampai adonan menyatu dan menggumpal. Tutup dengan plastik wrap, kemudian masukkan ke dalam kulkas sampai adonan menjadi dingin, kira-kira setengah jam. Sekarang kita akan membuat adonan B-nya. Siapkan 375 gram tepung terigu protein tinggi, campur dengan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk. Masukkan 160 ml air dingin, 45 ml minyak sayur. Aduk, kemudian kita uleni sampai semuanya tercampur menjadi rata.
Kali ini saya memakai tepung terigu protein tinggi di adonan B-nya ya. Kenapa saya pakai tepung terigu protein tinggi di adonan B-nya? Karena saya mau nanti tekstur kulitnya lembut berlapis-lapis di dalam meskipun luarnya crispy. Kalau kalian lebih senang tekstur crispy luar dalam, bisa pakai tepung terigu protein rendah di adonan B-nya, seperti resep curry puff yang pernah saya buat dulu. Linknya akan saya kasih di bawah. Barangkali ada teman-teman yang mau membuat curry puff. Tutup dan istirahatkan selama 20 menit di suhu ruangan. Setelah diistirahatkan, adonan akan menjadi lebih lembut. Kita uleni lagi adonan B sebentar. Bagi adonan menjadi 14 bagian. Timbang masing-masing bagian seberat 42 gram. Bulatkan adonan B. Bulatinya tidak usah sampai sempurna. Ini adonan A yang kita masukkan di dalam kulkas tadi. Akan kita bagi menjadi 14 bagian juga. Timbang masing-masing menjadi 14 gram. Ambil satu bagian adonan B, kemudian isi dengan adonan A. Lalu bulatkan. Lakukan sampai habis. Ambil satu adonan, kemudian gilas memanjang. Kemudian kita gulung. Hati-hati jangan digilas terlalu tipis supaya tidak pecah. Kita gilas lagi dan gulung lagi. Lakukan sampai habis. Tutup dan istirahatkan adonan selama 15 menit supaya nanti waktu digilas lagi adonannya tidak pecah. Nah, kita gilas lagi ya sebanyak 2 kali lagi. Setelah selesai digilas, potong menjadi 2 bagian. Yang ulirnya tampak seperti ini letakkan di atas. Kita gilas, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu ditekan. Tekan ujung-ujungnya supaya menjadi tipis. Isi dengan isian lalu pilin seperti pastel. Lakukan sampai habis. Untuk isiannya bisa kita modifikasi ya. Bisa juga kita isi apel kayu manis, durian, kacang merah, sarden, ayam lada hitam, pisang coklat, rogut, dan lain-lain.
Kalau tidak mau langsung digoreng semua, kita bisa simpan di chiller atau di freezer. Jika hendak dimasukkan ke dalam kulkas, alasi bawahnya dengan plastik, kemudian beri jarak biar tidak menempel satu dengan yang lainnya. Panaskan minyak, goreng dengan minyak banyak, dan gunakan api kecil. Goreng hingga matang, cukup sekali balik supaya hasilnya tetap bagus. Ini biarpun sudah dingin, kulitnya tetap crispy. Sekian dulu resep pastel berlapis isi tongkol atau tongkol puff pastry untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir video. Sampai bertemu lagi di resep berikutnya.